Berjumpa lagi dengan tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Silakan kalian buka LKS halaman 52 dan buku paket tema besar halaman 66 dan 67. Apa ya hak dan apa juga kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Berikut anak-anak contoh hak kita sebagai warga masyarakat. Kita boleh mendapatkan perlindungan hukum, kita berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, kita pun boleh menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, kita bebas memilih dan memeluk agama, kita pun berhak berpendapat dan berorganisasi, serta berhak mengembangkan kebudayaan daerah. Untuk selanjutnya, berikut ini adalah contoh dari kewajiban kita sebagai warga negara. Kewajiban kita itu apa, Nana? Mematuhi aturan yang berlaku, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, menghormati tetangga, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, dan mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar. Anak-anak sebagai warga negara berhak juga mengelola usaha di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi dikelola itu ada dua cara, yaitu dikelola secara perorangan ataupun secara berkelompok. Kalau secara perorangan atau sendiri, biasanya itu dimiliki sendiri, namun modalnya biasanya kecil dan sederhana. Jadi dia hanya bisa membuat perusahaannya kecil. Contoh bidang usaha yang dikelola sendiri atau perorangan adalah bisa pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kerajinan. Untuk selanjutnya, usaha yang dilakukan berkelompok itu bisa bergerak di bidang perdagangan, jasa, agraris, ataupun industri. Ada 5 contoh anak-anak perusahaan yang dikelola secara berkelompok. Yang pertama adalah firma, yang kedua perusahaan komoditer, yang ketiga perseroan terbatas, yang keempat koperasi, dan terakhir BUMN. Yang pertama firma. Firma itu adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih pemilik modal yang sepakat bersama-sama menjalankan usaha dalam organisasi perusahaan. Yang kedua yaitu persekutuan komoditer yang biasa disingkat dengan CV. Kalau CV itu adalah perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang yang secara bertanggung jawab mengerjakan perusahaan bersama-sama. Biasanya CV itu dibagi menjadi 2, ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang ketiga adalah PT. PT itu adalah suatu perusahaan yang memperoleh modal dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga ataupun saham. Berikut contoh PT. Untuk selanjutnya tentang koperasi. Koperasi itu adalah badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan. Lihatlah anak-anak, logo dari koperasi berubah ya sekarang logonya. Berbeda dengan badan usaha yang lainnya, anak-anak. Kalau koperasi itu mempunyai tujuan khusus, yaitu untuk menyejahterakan para anggotanya. Berikut anak-anak contoh koperasi. Yang pertama koperasi konsumen. Dia itu bertugas menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, sedangkan koperasi produsen itu menyediakan sarana dan prasarana produksi. Contoh selanjutnya adalah koperasi jasa. Kalau koperasi jasa itu koperasi yang menyediakan layanan jasa. Sedangkan koperasi simpan pinjam itu koperasi yang menjalankan usaha
untuk memberikan simpanan dan pinjaman kepada anggota. Nah, yang terakhir adalah koperasi sekolah. Ini anak-anak ya yang ada di sekolahan kita. Kalau koperasi di sekolahan kita menyediakan kebutuhan sekolah seperti alat tulis, juga ini ada menjual jajan juga ya, dan makanan. Badan usaha yang terakhir adalah BUMN, anak-anak. BUMN itu adalah badan usaha yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya itu dari negara. Sesuai dengan singkatannya, BUMN adalah badan usaha milik negara. Berikut ini tujuan didirikan BUMN, dan berikut ini adalah contoh-contoh perusahaan di bidang BUMN.